Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tidak, roh itu pun langsung menghilang, karena ditelan oleh cahaya emas yang mengeliling seluruh tubuh Lin Tian. Lalu Lin Tian terlihat terengah-engah karena terlalu memaksakan dirinya, untuk menggunakan energi emas kaisarnya. Tapi secara perlahan Lin Tian dapat merasakan, kalau energi emasnya mulai membesar 2 kali lipat daripada sebelumnya. Lin Tian tersenyum saat merasakan energi emas itu, lalu dia melihat ke langit dengan tatapan yang tajam. Kenapa dia ingin menjadi kuat? Karena itu dia lakukan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi tentunya. Kenapa dia ingin menjadi kaisar langit? Karena hanya dengan cara itulah dia dapat membantu melindungi orang-orang yang dia sayangi sepenuhnya. Kamu hebat, ucap suara yang tiba-tiba terdengar entah dari mana. Lin Tian tidak membalas perkataan suara tersebut, dan dia hanya diam sambil menunggu ujian terakhir yang akan dia hadapi. Ujian terakhir ini adalah ujian hidup dan mati. Kamu akan kupertemukan dengan seseorang, ucap suara tersebut. Mendengar itu, Lin Tian mengerutkan keningnya. Ujian hidup dan mati, bertemu dengan seseorang, hal ini benar-benar membuat dia sangat bingung. Perlahan-lahan Lin Tian menjadi ilusi dan dia menghilang dari tempat ujian itu. Dan di saat Lin Tian muncul lagi dia telah muncul di sebuah lorong yang aneh. Di mana ini? Tanya Lin Tian dalam kebingungannya. Wush! Tiba-tiba saja sosok lain muncul di tempat Lin Tian, dan sosok itu kaget saat melihat Lin Tian yang sudah berada di depannya tersebut. Padahal dia telah bersusah payah melewati setiap ujian dan juga jebakan yang ada di dalam istana ini, tapi Lin Tian sudah berada di depannya sekarang yang membuat dia sangat marah. Tuan muda alam angin ya, ucap Lin Tian sambil menatap pria itu dengan wajah serius. Aku tidak menyangka kalau cucu dari Dewi Kehidupan akan muncul di sini. Ternyata kamu tidak mati, ucap Tuan muda alam angin. Lin Tian yang mendengar ucapan tuan muda itu mengerutkan keningnya, dia lalu menatap tuan muda depannya dengan marah. Ternyata benar, semua yang terjadi di luar adalah ulah dari tuan muda ini. Jadi kamulah dalang dari semua yang terjadi di dalam alam rahasia ini, ucap Lin Tian. Hahaha, kalau iya, lalu kenapa? Apakah ada masalah untukmu? Kalian itu hanyalah semut di mataku. Dan bersyukurlah karena kalian bisa menjadi bonekaku, ucap tuan muda alam angin tersebut dengan sombong. Sepertinya ayahmu juga ikut dalam rencana ini bukan? Tanya Lin Tian. Cih, orang tua itu. Bahkan dia tidak pantas dipanggil ayah. Dan setelah aku keluar nanti, orang itu juga akan mati, ucap tuan muda alam angin. Perkataan pria ini mengejutkan Lin Tian, ternyata alam angin tidak ikut campur dalam urusan ini. Atau bisa dibilang, itu hanya tuan muda alam angin sajalah dalang dari semua masalah yang terjadi. Bisa dipastikan orang ini ingin menjadi penguasa alam angin selanjutnya, yaitu dengan cara membunuh ayahnya sendiri. Sungguh anak yang durjana. Hahaha, ternyata dia ada di sini juga. Aku dapat merasakan kalau Seng Chuer ada di sekitarmu. Di mana dia sekarang? Cepat berikan padaku. Tubuhnya sangat cocok menjadi sandaranku, ucap tuan muda alam angin. Perkataannya barusan membuat Lin Tian sangat marah, tapi itu tidak seperti sebelumnya. Karena roh jahat tersebut telah dilenyapkan dari tubuh Lin Tian, dan dia dapat mengontrol dirinya dengan baik sekarang ini. Aku pasti akan membunuhmu, ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang luar biasa. Dia sudah benar-benar membenci pria di depannya ini, sebab karena dialah Seng Chuer menjadi seperti sekarang, dan bahkan sampai kehilangan penglihatannya. Hahaha, membunuhku, apakah kamu bisa? Ucap tuan muda alam angin. Lin Tian tidak berbicara,
Lalu dia menghilang dan langsung muncul di depan tuan muda tersebut dengan sangat cepat. "Bang, apa? Kuat sekali," ucap tuan muda. Wajah tuan muda itu berubah ketakutan, itu di saat dia merasakan kekuatan fisik dari Lin Tian. Dia tidak pernah menyangka, kalau Lin Tian memiliki fisik yang sangat kuat. Apakah dia lebih kuat dariku? Pikiran yang aneh tiba-tiba muncul di kepala tuan muda alam angin tersebut, dan dia merasa kalau Lin Tian mungkin menyembunyikan kekuatannya dari orang luar. "Tidak, aku tidak akan kalah dari orang ini," ucap tuan muda alam angin dengan marah. Matanya tiba-tiba berubah menjadi putih, dan Lin Tian yang melihat mata dari tuan muda alam angin itu bergetar sedikit. Lin Tian tahu, kalau itu adalah mata roh milik Seng Chuer. "Keparat!" teriak Lin Tian. "Tebasan pedang elemen!" teriak Lin Tian. "Sing! Bang!" Tuan muda itu terlempar jauh, tapi dia masih bisa menahan serangan kuat dari Lin Tian. Dengan menggunakan mata roh milik Seng Chuer ini, dia dapat melihat gerakan Lin Tian dengan baik. "Kamu tidak akan bisa mengalahkanku," ucap tuan muda itu dengan senyum misterius. Perlahan-lahan simbol merah muncul di kening tuan muda alam angin itu, dan kemudian secara perlahan di seluruh tubuhnya ada garis merah seperti darah. Lalu satu tanduk muncul di kepala pria tersebut, telinga pria itu pun juga menjadi seperti telinga iblis. Sepasang sayap berwarna merah darah juga muncul di punggung tuan muda alam angin itu, dan beberapa dari bawahannya yang masih berada di belakang dirinya pun, mereka tiba-tiba saja menjadi gumpalan darah dan masuk ke dalam tubuhnya. Hahaha, tuan muda alam angin itu tertawa puas dengan apa yang terjadi pada dirinya. "Kekuatan, inilah kekuatan yang aku inginkan," teriak tuan muda itu dengan gila, dan kekuatannya melebihi daripada alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak biasa. Bahkan bisa dikatakan, itu sudah sebanding dengan dewa penguasa tingkat rendah tahap awal. Lin Tian yang melihat perubahan dan kekuatan dari pria ini menjadi sadar, kalau mungkin pria inilah yang mengisap seluruh orang-orang misterius itu menjadi energinya. "Sepertinya sebagian dari orang-orang misterius itu kamu juga yang membawanya ke sini bukan?" Lin Tian bertanya dengan wajah serius. Lin Tian tidak asal menebak saja, dan semuanya sudah terlihat jelas, karena pria ini berani menggunakan teknik yang sama dengan orang-orang misterius itu. Dan bahkan, teknik ini jauh lebih tinggi dari teknik orang-orang misterius yang dia temui sebelumnya. "Hahaha, mereka hanya menyediakan nutrisiku saja. Dan juga untuk mata dari wanita jalang ini, itu cocok dengan teknikku. Bahkan sebenarnya aku juga ingin mencicipi tubuhnya dulu, tapi sayang sekali," ucap tuan muda itu dengan wajah yang berpura-pura sedih. Lin Tian yang melihat dan mendengar pria ini berbicara menjadi sangat marah, dia lalu melepaskan aura kultivasi aslinya yang berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak. "Saatnya membasmi iblis bejat sepertimu," ucap Lin Tian yang rambutnya berubah menjadi putih, lalu di belakangnya ada sebuah roh unicorn yang muncul. "Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kenapa ada kekuatan es di tubuhmu? Dan kenapa rohmu lebih kuat dari mata milikku?" ucap pria itu dengan kaget. Lin Tian tidak menjawabnya, dan Lin Tian langsung menyerang tuan muda angin dengan cepat tanpa ragu sedikitpun. Wush! Bang-bang! Keduanya bertempur di sana dengan sangat cepat, dan keduanya bahkan bisa dibilang agak seimbang dalam hal kecepatan. "Kamu, aku tahu kamu siapa. Kamu adalah kaisar dari alam kehancuran, penguasa alam kehancuran," ucap tuan muda alam angin. Tuan muda alam angin sekarang baru sadar, kalau hanya ada satu pria yang dapat berubah, lalu menampilkan elemen es dan juga kekuatan elemen yang berbeda secara bersamaan. Dia adalah dewa penguasa alam kehancuran, yang saat ini telah menjadi berita terviral di seluruh alam langit. Bahkan dia pun saat mendengar berita betapa kuatnya pria tersebut, dia sendiri menjadi kagum dengannya.
Namun sekarang dia bertemu dengan pria itu, dan bahkan bertarung dengan Lin Tian sekarang ini. Orang yang mengalahkan salah satu jenderal kecil, serta menggagalkan 2 kali rencana yang telah dibuat oleh para jenderal besar. Sepertinya aku cukup terkenal ya, ucap Lin Tian yang agak terkejut, kalau Tuan Muda Alam Angin ini mengetahui siapa dia sebenarnya. Bagaimana aku tidak mengetahuimu? Kelompok kami telah mengintaimu selama ini, tapi kami kehilangan jejakmu sejak masuk ke alam kehidupan. Jadi begitu rulanya, berita yang dikeluarkan oleh alam kehidupan ternyata palsu, balas Tuan Muda Alam Angin. Tuan Muda Alam Angin sekarang mengerti kenapa, bahkan dia dan kelompoknya serta alam lain tidak tahu keadaan Lin Tian. Bahkan berita yang telah dikeluarkan oleh alam kehidupan itu adalah murni kepalsuan, itu agar Lin Tian dapat memasuki alam rahasia ini. Tentu saja dia tahu, kalau seorang penguasa dilarang untuk masuk ke dalam alam rahasia ini. Dan karena itu jugalah, menurutnya Lin Tian tidak mendapatkan token masuk ke alam rahasia ini. Ya begitulah, aku kurang suka berdiam diri di kolam itu, jadi aku pergi bermain keluar saja, balas Lin Tian sambil tersenyum. Pedang elemen menyatu, ucap Lin Tian. Bas-bas. Semua kekuatan elemennya pun menyatu di ujung pedangnya, dan lingkaran kecil muncul di ujung pedang Lin Tian tersebut. Tuan Muda Alam Angin melihat bulatan kecil di ujung pedang Lin Tian itu, dan dia dapat merasakan betapa bahayanya jika dia sampai terkena oleh serangan itu. Badai angin, mata takdir, aktifkan, ucap Tuan Muda Alam Angin. Itu percuma saja, kali ini aku akan membunuhmu, dan mengambil mata kehidupan itu lagi. Ucap Lin Tian dengan kemarahan yang luar biasa. Mendengar perkataan Lin Tian, Tuan Muda Alam Angin hanya tertawa. Betapa bodohnya Lin Tian jika berpikir bisa mengambil mata takdirnya lagi, karena mata ini bisa dibilang sudah permanen di dalam tubuhnya. Dan jika dia mati, maka mata ini akan menghilang bersamaan dengan dirinya. Tentu saja dia tidak akan repot-repot untuk mengatakan hal itu kepada Lin Tian. Hahaha, biar ku lihat betapa kuatnya Kaisar Kehancuran. Balas Tuan Muda Alam Angin yang telah menjadi iblis. Hancurkan, teriak Lin Tian sambil melemparkan bola kecil itu ke arah Tuan Muda Alam Angin. Hahaha, aku bisa melihat semua seranganmu dengan jelas, dan aku bisa menghindarinya dengan mudah. Ucap Tuan Muda Alam Angin dengan bangga. Mata takdir dari Seng Chuer memiliki kelebihan, contohnya seperti bisa melihat masa depan untuk beberapa saat, alias Kenbunsoku Haki. Meskipun itu tidak terlalu bisa meramalkan masa depan yang lebih jauh, tapi itu sudah sangat cukup dalam pertarungan. Tuan Muda Alam Angin tersenyum, lalu dengan santainya dia menghindarinya dengan kekuatan elemen angin yang berwarna seperti darah. Wush! Bang! Bola kecil itu membesar setelah melewati Tuan Muda Alam Angin, yang telah berhasil menghindari serangan tersebut. Lin Tian yang melihat hal itu segera mengerutkan keningnya. Ini sangat merepotkan, ucap Lin Tian. Teknik bola elemen adalah teknik khususnya sendiri, dan itu berisi 8 elemen kekuatan yang dia miliki. Siapapun yang terkena dan terserap ke dalamnya, maka orang itu akan mati karena siksaan dari 8 elemen tersebut. Tapi Tuan Muda Alam Angin ini berhasil menghindarinya, dengan cara menggunakan teknik mata takdir milik Seng Chuer. Jadi, pastinya itu akan sedikit merepotkan untuk bertarung dengan orang yang dapat melihat takdir seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Fikir Lin Tian dengan serius. Jika dia tidak bisa mengelabui mata takdir milik Tuan Muda Alam Angin ini, maka dia tidak bisa membunuh bahkan mungkin melukainya dengan serius. Kakak, kakak, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan memanggil Lin Tian. Lin Tian yang mendengar suara itu tahu, kalau itu adalah suara naga kecil. Lalu, dia dengan cepat mengirimkan pesan suara kepada naga kecil.
Naga kecil, apakah kamu tahu kelemahan dari mata takdir milik Seng Chuer? Tanya Lin Tian yang masih terus bertarung dengan Tuan Muda Alam Angin. Namun sayangnya, setiap serangan yang dia luncurkan masih berhasil dihindari oleh Tuan Muda Alam Angin dengan mudah. Apakah kakak sedang bertarung dengan dia sekarang? Haduh, padahal aku ingin mengatakan tentang situasi kakak ipar keempat kepadamu, balas naga kecil. Kakak ipar keempat Pala Lupeang, balas Lin Tian dengan kesal saat mendengar perkataan naga kecil. Begini Kak, meskipun mata itu bisa melihat masa depan sesaat dalam pertempuran, akan tetapi, naga kecil lalu menjelaskan apa kekurangan dan kelebihan dari mata takdir milik Seng Chuer tersebut. Setelah mendengar itu Lin Tian akhirnya mengerti, bagaimana caranya agar dia bisa mengalahkan Tuan Muda Alam Angin ini. Kalau begitu, biar ku coba, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Teknik pedang es. 4 binatang suci, teriak Lin Tian. 4 binatang suci muncul di hadapan Lin Tian, bahkan semuanya terlihat seperti es dan mulai menyerang Tuan Muda Alam Angin. Bas-bas. Wush. Itu percuma saja, aku dapat menghindari setiap serangan yang kamu lancarkan, ucap Tuan Muda Alam Angin. Oh, begitukah? Ucap Lin Tian yang muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin. Percuma saja, ucap Tuan Muda Alam Angin sambil tersenyum. Dia menghindari pedang Lin Tian dengan mudah, dan juga menghindari serangan dari 4 binatang suci elemen es dengan mudah. Hahaha, kamu lihat sendiri kan, aku tidak terkalahkan. Ucapnya sambil tertawa mengejek Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum, dan tidak marah saat melihat Tuan Muda Alam Angin itu berhasil menghindari serangannya. Melihat Lin Tian tidak mengejar dan berhenti menyerangnya, Tuan Muda itu mengerutkan keningnya. Tapi dalam sekejap, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saja bayangan lain muncul di hadapannya, tapi anehnya dia tidak dapat melihat bayangan itu di masa depan dari matanya. Sayang sekali, kamu telah terjebak dalam formasi yang aku buat, ucap Lin Tian. Bagaimana mungkin? Mataku, ucap Tuan Muda itu dengan terkejut. Tuan Muda Alam Angin tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan dia jelas-jelas tidak melihat Lin Tian memasang formasi di belakangnya. Tuan Muda Alam Angin itu baru sadar, kalau 4 binatang suci serta Lin Tian yang tersenyum sebelumnya hanyalah ilusi saja. Sialan, teriak Tuan Muda Alam Angin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.